Selamat malam. Jika bertemu dia, apa yang pertama kali tergambarkan di benak Anda? Seorang pengusaha, miliarder, atau seorang yang ulet dan kritis dalam pekerjaannya? Dan yang paling penting, apakah ia adalah sosok yang tepat dalam wajah baru demokrasi di Indonesia? Temukan jawabannya di Q&A bersama saya, Rory Asyari. Jangan ragu bertanya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bambang Susatyo. Sejak mahasiswa telah aktif di berbagai kegiatan organisasi, mulai dari Senat Mahasiswa hingga Pers Kampus. Pada usia 23 tahun, Bambang memulai karir sebagai wartawan di Harian Umum Prioritas. Sementara itu, kiprah Bambang di dunia politik dimulai sejak tahun 1980. Saat itu Bambang menjadi aktivis Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI yang berada di bawah naungan Partai Golkar. Tak hanya itu, sejak Orde Baru, Bambang telah menjadi calon anggota legislatif. Namun baru pada pemilu 2009, ia terpilih sebagai anggota DPR dan berlanjut hingga periode 2014-2019. Pertengahan Januari lalu, Bambang Susatyo ditunjuk sebagai Ketua DPR RI yang baru menggantikan Setia Novanto. Ini dia Ketua DPR RI yang baru, Bambang Susatyo. Mas Bambang, apa kabar Mas? Baik. Terima kasih sudah datang. Silakan duduk Mas. Terima kasih. Oke, boleh close yang meriah. Nanti akan ada 10 orang panelis Mas Bambang yang akan bertanya kepada Anda. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu panelis-panelis kita. Yang pertama adalah... Ya kita ini namanya rakyat kecil, kalau melihat DPR itu dari status. Masalah keselip lidah itu biasa. Obama aja dulu sumpah juga keselip 2 kali. Jadi itu nggak masalah. Kita nggak boleh terlalu... Angket KPK misalnya. Sementara angket KPK itu lebih... Jogja sana katanya dibangun bandara Pak. Itu tanah rakyat diambil gitu saja. Kan sekarang ketua DPR dari Golkar yang katanya Golkar baru, Golkar bersih. Tapi Pak Bambang menunjukkan... Gimana tuh Pak, maksudnya antara gaji ketika itu dengan hobi, walaupun saya tidak menyalahkan hobinya. Ya, kalau di psikologi ini namanya slip of the tongue, salah lidah. Nah biasanya... Tetapi seiring berjalannya waktu yang kita saksikan sekarang, apa yang terjadi? Berapa tuh? Iya kan? Pokoknya semakin antara susah DPR lah dan gitu. keluarga maksudnya. Iya maksudnya itu. Apakah keluarga ini Ketua umum bahagia? partai jadi menteri misalnya, ya kan? Ini boleh nggak dijawab loh? Ini boleh nggak dijawab loh ini ya? Kita nanti akan memberikan kesempatan kepada 10 panelis untuk bertanya kepada Mas Bambang Susatyo. Namun sebelumnya ada video yang menarik. Ini terkait dengan pembacaan sumpah pada waktu dia diangkat sebagai Ketua DPR RI yang baru sempat salah membaca sumpah hingga 3 kali. Berikut liputannya. Dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ulangi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ulangi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Serta mengedepankan kepentingan bangsa. Ulangi sini. Serta mengutamakan. Serta mengutamakan. Kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara. Daripada kepentingan pribadi. Daripada kepentingan pribadi. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa. Mas Bambang, ini grogi atau biasanya memang tidak biasa bersumpah, Mas? Jujur aja, saya nggak percaya dilantik jadi ketua DPR. Saya membayangkan 32 tahun yang lalu saya ada di atas balkon itu, bawa pena dan pulpen. Sebagai wartawan. Sebagai wartawan. Rasanya gimana Mas? Setelah Anda ada di balkoni, kemudian Anda dilantik menjadi ketua DPR, rasanya bagaimana di benak Anda? Sebuah tanggung jawab besar sekarang sudah berada di pundak saya. Dan paling tidak elektoral partai saya ada di pundak saya. Pencitra DPR ada di pundak saya. Kalau saya buruk, 2 lembaga itu ikut buruk. Kalau saya baik, 2 lembaga itu baik. Sebelum saya ke panelis, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ada wejangan tidak dari ketua DPR yang lama, Mas? Diberi wejangan oleh Abu Rizal Bakri, kemudian Akbar Tanjung, dan beberapa senior. Pak Setnov sudah memberikan wejangan atau? Ya,
Saya hanya baca di media statement dia selesai pengadilan menyampaikan bahwa saya harus membawa wibawa DPR. Dan itulah yang saya lakukan. Oke, teman-teman mungkin dari panelis ada yang ingin menanggapi tidak? Kang Asep langsung nomor 1, Kang silakan Kang. Ya terima kasih Mas Bambang. Kalau Kang Asep nanya, mesti gulung tangan dulu nih. terus. Baik, Pak Bambang, misalnya yang menarik adalah ketika sumpah diulang-ulang dan kalimatnya menyangkut demi kepentingan bangsa dan negara. Itu konotasi punya arti magis bagi saya. Artinya selama ini rakyat melihat, mungkin ini simbol Pak Bambang mengatakan bahwa sebagian anggota DPR kepentingan demi partai, demi keluarga. Nampak ada beberapa anggota DPR yang kena korupsi, legislasi tidak selesai. Bahkan sekarang ketua DPR dari Golkar yang katanya Golkar baru, Golkar bersih. Tapi Pak Bambang menunjukkan selama ini kan entah HKPN tidak cocok dengan jetnya, dengan mobilnya. Nah gimana mau merubah citra DPR, kepentingan bangsa dan negara. Sementara pemimpinnya sumpahnya berulang, anggotanya berulang melakukan korupsi berkali-kali. Apa yang Bapak Bambang lakukan demi teman-teman, demi bangsa dan negara ini? Silakan Mas. Ya kalau saya memaknainya lain. Saya memaknainya, oh ini mungkin pesannya ini karena ketua DPR-nya diganti-ganti berkali-kali, minimal 3 kali. Makanya sumpah jadi 3 kali. Tapi ini sumpahnya salah ya, Mas. Kalau soal ada yang dihukum karena korupsi, ini kan kita hidupnya tergantung amal dan perbuatan. Kira-kira begitulah intinya. Kalau begini Mas Bambang, gimana kepercayaan masyarakat bisa berubah berharap lebih baik kalau sementara pemimpin yang ditonjolkan begitu, sebagian anggota DPR tidak pernah merubah, kita tidak berharap rakyat. Saya juga nggak nyangka jadi ketua DPR. Kalau saya tahu ketua DPR yang saya tampilkan mungkin main beca, main sepeda. Mungkin nanti kita tanyakan terobosan atau visi misi dari Mas Bambang kali ya. Tapi saya akan memberikan kesempatan kepada Bang Effendi. Bang Effendi, Anda melihat ada gelagat apa kok sampai salah sumpah 3 kali begitu loh? Boleh nanya yang lain ya? Boleh, terkait dengan itu. Pada waktu ijab kabul salah nggak? Nggak waktu ijab kabul salah nggak? Ijab kabulnya salah nggak? Jangan sampai. Saya lupa itu. Lupa. Nggak, karena maksudnya pada waktu itu nggak salah. Nggak, bukan ini Tapi karena. intinya ginilah. Ya, demi Sumpah itu satu proses, suatu komitmen. Yang penting adalah apa yang akan saya lakukan ke depan. Makanya beri saya ruang, beri saya kesempatan untuk membuktikan sumpah saya. Oke. Mbak, ada pertanyaan Mbak Melisa? Oke. Ini silakan Mbak. Saya tertarik dengan tadi ada kekeliruan kata-kata dalam sumpah ya. Dari mengutamakan ke mengedepankan. Ya. Kalau di psikologi ini namanya slip of the tongue. Salah lidah. Nah biasanya itu bisa karena faktor kecemasan, bisa juga karena memang ada dorongan-dorongan dari alam bawah sadar yang dicoba untuk jangan sampai keluar. Karena kalau keluar nanti bisa menimbulkan hal-hal yang lebih mencemaskan. Pertanyaan saya yang menarik, apa yang dipikirkan Pak Bambang pada saat itu untuk mengganti kata mengutamakan menjadi mengedepankan? Menarik. Itu pertanyaan yang pertama. Boro-boro mikir, fokus begitu. Nggak fokus ya, oke. Tapi pada saat mengulang sumpahnya itu tahu kan ya Pak apa yang dikatakan ya Pak? Gini, ya grogi itu pasti. Karena saya mengalami sesuatu yang baru. Yang dari pagi itu saya mengalami pressure yang luar biasa. Karena ada beberapa fraksi yang minta itu ditunda. Sementara undangan sudah nyebar, pemberitahuan sudah menyebar, dan saya harus melakukan lobby-lobby. Yang kedua, lidah memang tidak bertulang, sehingga saya sudah nyentelnya. Gitu loh. Nah, intinya adalah tidak ada korelasinya antara apa yang saya pikirkan, lalu apa yang akan saya perbuat dengan kata-kata saat itu yang dalam keadaan nervous. Karena memang situasinya sangat berbeda. Mas Kohar silakan. Mas Bambang, ini tadi bilang lidah tidak bertulang dan seterusnya. Itu kan konotasinya lebih ke negatif ya. Nah, apakah ini akan menjadi repetisi atau pengulangan dari Mas Bambang? Ketika tahun 2009, 1 Desember, saya mencatat, itu Mas Bambang bersama dengan 9 anggota parlemen lainnya dengan gegap gempita mengusulkan pansus hak angket Bank Senturi. Tetapi seiring berjalannya waktu yang kita saksikan sekarang, apa yang terjadi dengan gegap gempitanya di tahun 2009 itu nyaris tidak berjejak. Artinya tidak ada perkembangan yang signifikan. Apa karena takut ditagih lagi sehingga ya berlindung di balik ya sudah lidah tidak bertulang apa boleh buat gitu. Ya menurut saya kadang kita dihadapkan oleh suatu realitas politik ya
yang tidak bisa kita hindari. Itu zamannya pemerintahan SBY. Ya. Saya baru menjadi anggota DPR. Kemudian saya melihat ada sesuatu yang perlu dikritisi karena ada beberapa penyimpangan dan jumlahnya cukup besar, 6,7 triliun. Kita menyesali bahwa hingar-bingar, kegaduhan yang begitu luar biasa. Kita membongkar sejumlah data sampai ada 8 troli. Ya. Kita melakukan penyelidikan tapi akhirnya hanya 1 orang yang dihukum dan 8 sampai 12 orang yang disebut terkait dengan pasal 55 atau serta sampai sekarang masih bebas merdeka dan beberapa di antara masih menjabat posisi kunci. Nggak sampai main behind the gun-nya begitu ya. Tidak sampai main behind the gun-nya. Sebelum nanti mungkin lanjut Mas Kohar, kita akan coba sekarang akan fokus lebih dahulu teman-teman. Kita akan coba fokus ke kinerja DPR yang selalu menjadi bulan-bulanan, selalu dikritisi oleh banyak pihak. Begitu ya, bahkan dari 52 RUU prioritas tahun 2017 hanya 6 undang-undang yang disahkan. Nah tahun ini RUU prioritas adalah mencapai 50. Ini kayaknya bakal melempem lagi Mas Bambang. Ya itulah nasib DPR dan itu tugas saya untuk sebentar kok begitulah nasib DPR kok kayaknya Anda tidak punya harapan begitu. Ya. Memang ini DPR yang saat ini tidak punya harapan. Saya udah dipotong. Ya itu nasib DPR ini pesimisme awal. Tapi begitu saya masuk saya masih memiliki optimisme. Saya masih yakin saya bisa mendorong DPR ini kinerja lebih baik lagi. Saya sudah melakukan review pelan-pelan. Memang tidak realistis dari 49 rancangan undang-undang kita bisa selesaikan semua dalam masa sidang sekarang maupun dalam periode saya ini yang akan berakhir 18 bulan kemudian. Paling tidak 10 sampai 12 saja kita bisa menyelesaikan undang-undang yang langsung terkait dengan masyarakat, dengan rakyat, itu sudah bagus. Ada komentar Mas Jaya? Saya dari tadi Mas. Sabar dikit dong. Situ nggak pakai tunjuk tangan. Mas Lale. Situ nggak pakai tunjuk tangan. Saya tunjuk tangan. Saya janji nanti kasih. Silakan Mas Jaya. Suasananya persis kayak DPR gitu. Mana fraksi itu?